nak lahat ay mausim matua kat ay mama kaimne. Ken hay wisma may tuamat ay hay amam ne. Ay matnok no kun tono na yam nat mulet mo fe manapinat ne on ne. Mo koso em on ano tuam nan fa finisin in wis na mintuan at ay amnam ne. To ta fa kolom numite es manapinat ne on ne. Atat mulet mo fe mam tiah ko na mabalat paham honi futeo som pamapano no manapinat ne on ne. Atat kolo manu hapahon na mambikuan iyam ay balen ne. Iyam manapinat ne on ne. Atat naloit na laklekom na balbalaklekot nakalat anam atolan ne. Atat sim na laklekom na taiman ne. Laklekom nung kapno ni maflow no ne hete feel ilaklekom na pon ine. Kana tinawang kit na son of inanam pano ne. Mas mausi kay matua kahit maama kay ne. Ken hay wismam hay tuamat hay amam ne. Mama konon ay. Ako no. Tek pa. No No ne el from Gereja Santitus Waitene. Kasus Amenubot Selatan pada pagi menjelang siang ini, kiranya gereja ini bisa eksis di tempat ini, dan jemaat Tuhan yang ada juga jangan tinggalkan ini gereja kosong, tetapi diisi untuk berbakti setiap minggu. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Salam. Baik, kita tepuk tangan dulu. Dan prasasti yang kedua adalah Ora et Labora Hausunaf. Selanjutnya Wakil Sekretaris Sinode Gemlik. Terima kasih, kita tepuk tangan lagi Bapak Mama. Satu, kita tepuk tangan dulu. Ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur merindukan pelantaran Tuhan. Dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. berbahagialah orang-orang yang diam dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Mari sama-sama kita melakukan KJ nomor 392, baitnya yang pertama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku dengan sisa apa yang berikut. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami panitia pembangunan Jemaat Santitus Waitene menyerahkan kunci gedung kebaktian kepada ketua majelis jemaat untuk dapat dipergunakan.
Atas nama Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Timor, kami menerima kunci gedung kebaktian atau jemaat Gemit Sontetus Oetene. Selanjutnya kami menyerahkan kunci ini kepada Koster untuk membuka gedung kebaktian ini dan mempersiapkan segala hal bagi persekutuan ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Hitung mundur, 3, 2, 1. Ya. Kita tepuk tangan dulu bersama-sama. Selanjutnya Koster akan mengerjakan tugasnya, bukakan pintu untuk kita semua. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya di antara segala suku bangsa. Jemaat dipersilakan berdiri untuk kita menyanyikan PKJ nomor 27 ayat 1 dengan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah penciptaan cakra. Nyanyian baru bagi Allah penciptaan. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jemaat dipersilakan dulu. Atas nama Majelis Mata Jemaat Sontetus Jemaat Penang Kasih Nama Nuban Selatan, saya menyerahkan rumah kepada ini kepada Majelis Sinode ini untuk dihabiskan dan dipakai oleh jemaat sebagai tempat beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, atas nama Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor, saya menerima rumah ini untuk ditabiskan sebagai tempat beribadah kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat 18 hingga 21. Tetapi benarkah
Allah hendak diam bersama manusia di atas bumi. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini, dan dengarkanlah doa hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarkannya dari tempat kediaman-Mu dari surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jemaat disilahkan berdiri. Berdasarkan firman Tuhan ini, saya sebagai hamba Yesus Kristus menebiskan rumah ibadah ini sebagai tempat beribadah dan melaksanakan semua kegiatan gerejawi lainnya bagi jemaat Sontetus. Jemaat Sontetus Oetene, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil kita untuk beribadah kepadanya menerangi dengan Roh Kudus setiap orang yang memimpin dan beribadah di tempat ini, agar jemaat ini berbuah-buah bagi Allah. Terpuji Tuhan Yesus Kristus tiang ini. Yesus Kristus tiang Indo, bangunan milik Allah, yaitu jemaat yang kudus, rasuli dan katolik. Tiada
yang mulia, sebab Tuhan memanggil kita sesama saudaranya. Tunaikanlah tugasmu yang bersekutu bersaksi, melayani dan berbakti, menata rumah Allah. Sasadu baca tugas kita, bertinglah baginya. Silakan. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kita yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagi kamu jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukankah calon pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal, kami berdoa kepada-Mu. Penuhilah hamba-hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu di tempat ini dengan Roh-Mu, supaya mereka menyampaikan firman-Mu dengan murni dan bersih, untuk mendapatkan hati orang-orang yang berdosa dan meneguhkan iman anak-anak-Mu. Ya Allah yang Maha Murah, kami berdoa kepada-Mu, kiranya setiap orang yang menerima baptisan yang kudus di sini oleh Roh Kudus dipersatukan dengan tubuh Kristus, agar mereka dikuburkan bersama-sama dengan Dia di dalam kematiannya,
dan boleh bangkit bersama-sama dengan Dia di dalam suatu kehidupan baru. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa kepadamu, kiranya setiap orang yang merayakan perjamuan kudus di sini oleh Roh Kudus boleh datang dengan penyesalan yang benar, iman yang teguh, dan kasih yang murni, agar hati mereka dikenyangkan dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, dan tidak lagi hidup dalam dosa mereka, tetapi Kristus di dalam mereka dan mereka di dalam Kristus. Ya Allah, dengarkanlah doa kami. Amin. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya diminta berdiri, kita bernyanyi bersama dari NKB nomor 3-nya yang pertama. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Ibadah pentabisan rumah ibadah jemaat Sontetus Oetene berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, dan dari Roh Kudus. Sesungguhnya yang mendengar perkara di tempat ini, kini dan selamanya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Hari yang penuh syukur ini, kita bertemu dan bersekutu sebagai umat yang beriman untuk mentahbiskan rumahnya. Sebab itu dengarlah sabda Tuhan yang menuntun persekutuan kita dalam ibadah ini. Sebagaimana firman Tuhan menurut Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kidung Jemaat 252 bait 1 dan 2. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya, dengan kurban darahnya gereja ditebus.
dalam suara Siloam Tuasene, saya persilakan memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan Rajamu, karena kasih-Nya pada semua orang yang berharap teguh. Ucaplah syukur puji Dia, Yesus obatmu yang benar. Kristus Yesus sudah menjawab seluruh perjuanganmu. Pujilah Tuhan, bersoraklah dan bernyanyi, angkatlah hidung yang merdu, puji Tuhan selalu. Masukkanlah, bersoraklah, pujilah. Cuma satu kawan sajalah, satu Tuhan gembalanya. Biarpun dunia mencemooh, Yesus sumber segala berkat. Sandar padanya senantiasa, suaranya memanggil merdu. Jangan bimbang dan putus asa, Tuhan jawab pintamu. Pujilah Tuhan, bersoraklah dan bernyanyi, angkatlah hidung yang merdu, puji Tuhan selalu. Masukkanlah, bersoraklah, pujilah. Marilah kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena oleh anugerah-Mu Engkau berkenan menyatakan kehadiran-Mu kepada jemaat-Mu di dunia ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan juga untuk berada dengan kami di tempat ini. Engkau telah berkenan menggerakkan hati anak-anak-Mu untuk mendirikan rumah ibadah ini. Engkau mengetahui segala yang telah kami buat untuk mendirikannya. Semuanya Tuhanku, dan apa yang telah kami berikan itu kami terima dari tangan Tuhan sendiri. Kami bersyukur kepadamu atas semua orang yang telah membantu mendirikan rumah ibadah ini, baik dengan harta, tenaga maupun pikiran mereka. Namun kami juga mau mengaku kepadamu segala dosa kami, seperti pekerjaan kami yang lain. Demikian pula pekerjaan pembangunan gedung ibadah ini telah dinodai dengan dosa yang kami tak dapat kami sembunyikan di hadirat ini. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami dari segala keangkuhan, perselisihan, kekikiran, dan pikiran-pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak. Kami semua tidak layak menerima, tidak layak meminta kepadamu untuk memberkati rumah yang kami bangun ini.
dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Tuhan adalah penyayang, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia menegur dan menghukum setiap kesalahan, tetapi mengasihi dan mengasihani orang berdosa. Bahwa oleh kasih dan kesetiaannya, segala kesalahan dan dosa kita telah diampuni. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku
Masuknya dalam Injil di Wetene diterima dengan baik oleh jemaat melalui persekutuan orang percaya, maka terbentuklah sebuah jemaat yang bernama Sontitus Wetene pada tanggal 24 Desember 2003. Saat ini Roh Kudus menaikkan syukur. Saat ini Roh Kudus ingin merumatkan di sini dalam persekutuan bersama kami. Kami menaikkan syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kami rasakan banyak cerita tentang syukur dan Tuhan yang telah dilalui, yang telah dipakai untuk memasukkan pekerjaan Kristus Tuhan melalui gerejanya. Sekarang jemaatmu telah berkembang maju. Menama Injil menuai hasil di wilayah pelayanan gereja Masih Injil Timur. Umatmu membangun, membina diri bersama, mengembangkan persekutuan yang dilayani dan bersaksi. Tak terasa hari berganti, bulan berlalu, tahun beranjak. Kini tiba pada tanggal 5 September tahun 2022. Kami laki-laki dan perempuan, yang tua dan yang muda, kami bersatu hati, bersatu tekad, berikhlas untuk menjalani panggilan dan pintu semu sepanjang masa. Kami terus melangkah maju bersama dan berjati bekerja untuk menunjukkan karya Kristus yang adalah kepala gereja. Tidak ada rasa takut, tidak ada juga rasa keraguan. Yang tertanam di hati kami adalah menunjukkan pekerjaan yang dilakukan melalui gereja dan jemaat. Kami memandang ke masa depan yang jauh terbentang, berusaha merencanakan langkah untuk menjalani medan juang dalam penghormatan hidup kepadamu, ya Allah. Kasih itu indah dan mulia.
rumah adalah orang yang sudah menikah. Betul? Atau kalau tidak menikah maka dia sudah lama tinggal dengan pembawa-pembawa dan terlalu bosan tinggal dengan mereka. Akhirnya dia dipilih untuk bikin rumah sendiri. Lalu ketika kita bangun rumah, menurut ilmu konstruksi, rumah itu selalu bertumbuh. Kita kadang-kadang bikin rumah 6 kali 10. 2 tahun kemudian kita lihat enggak ukuran besar. Karena dia punya istri makin besar, maka dia tarik tambah dan dapur tambah panjang. Dapur sedikit, lalu waktu bilang kita tambah garasi dulu karena motor sudah tidak cukup. Sekarang harus tambah motor satu. Besok dia punya anak satu. Waktu bilang tambah 1 lekor. Maka ada anak kedua, tarik lagi tambah kamar. Ternyata yang lahir anak yang baru, mesti bikin 2 kamar baru. Makin lama rumah akan makin besar, makin tambah isinya. Itu teori tentang rumah. Rumah selalu bertumbuh. Ketika Tuhan berjalan keluar dari memimpin Israel keluar dari Mesir, dia bawa mereka ke Kanaan. Sampai di Kanaan Tuhan perintahkan, buatkanlah sebuah tempat bagiku. Tempat itu dibuat dari kemah. Lalu ada satu benda yang sangat penting ditaruh dalam rumah ini, di dalam kemah ini. Namanya tabut perjanjian. Dibuat dari emas, dari kayu kopi berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter, tinggi 2,5 meter, ukuran khusus. Disalut dengan emas. Tabut itu begitu kudus dan penting. Ketika tabut itu dibuat, Tuhan memerintahkan kepada Musa, isi dengan beberapa benda. Yang pertama adalah 2 buah lubang bertuliskan seluruh hukum Taurat. Bukan sekedar seluruh hukum Taurat dalam sebuah hukum. Semua hukum Taurat diukir di dalam batu. Kira-kira batunya sebesar 2 meter kali 2 meter. 2 buah lubang itu diletakkan di dalam batu. Lalu kemudian ketika mereka sampai pada akhir mendekati sungai Yordan, mau masuk kanak-kanak, Tuhan perintahkan lagi, taruh di dalamnya buih-buih emas berisi mana, supaya orang Israel ingat bahwa itu pemeliharaan. Lalu ditaruh juga di situ tongkat Harun yang pernah berbunga dan berbuah. 3 benda ini dianggap. Lalu untuk mengangkatnya, ada satu syarat bahwa benda ini tidak boleh seperti jimat yang lain. Dia tidak boleh dilihat oleh sembarang orang. Dia tidak boleh ditemui oleh siapapun. Karena itu kalau benda ini ditaruh dalam kamar pertemuan, dia harus berada di ruang yang paling belakang, ruang mahasiswa. Ketika diangkat keluar kalau mereka jalan, benda ini harus diusung oleh mereka yang keturunan imam saja. Sebelum angkat harus diperciki dengan darah lembu. Dan kemudian ketika dia ada di luar, harus ditutup dengan sebuah kain berwarna hitam. Tidak boleh dilihat oleh orang. Dalam perjalanan selanjutnya, ketika bangsa Israel menghadapi orang Filistin, satu kali karena mereka terlalu sering kalah, Imam Eli bilang, angkat tabut perjanjian itu, bawa ke medan perang. Tetapi ketika mereka sampai di sana, ternyata mereka juga kalah. Tabut ini dirampas, lalu kemudian dibawa ke kota-kota di Filistin. Sekitar 1,5 tahun, tabut itu tidak ada. Tetapi kehadiran tabut itu di tanah Filistin menyebabkan begitu banyak bencana. Tabut Allah yang sebenarnya memberkati Israel ditaruh di tanah Filistin menjadi bencana, menyebabkan soal. Maka orang Filistin menyerahkan itu kembali. Bangsa Israel takut mengambil. Maka benda ini kemudian ditaruh di sebuah kota bernama Kiryat Jearim, di rumah seorang bernama Abinadab dengan anaknya Musa dan Harun. 20 tahun benda itu ada di sana. Sampai Samuel mati. Bahkan ketika Saul
ingin bawa dia ke kota Yerusalem. Daud membuat sebuah skema, maka diaturlah. Dipilihlah 30.000 orang. 30.000 ini dan cukup kau tidak lupa semua orang keluar. Jadi 30.000 orang laki-laki dipilih untuk angkut tabut perjanjian dari kota Kiriat Yearim. Namun apa yang terjadi? Ketika tabut itu dibawa keluar, sesuatu terjadi. Daud sudah persiapkan semua. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu ada sebuah kecelakaan kecil. Tetapi kecelakaan itu menyebabkan Tuhan menewaskan anak dari Abinadab. Abinadab itu seorang yang sudah jaga tabut perjanjian itu 20 tahun. Pusat mencoba untuk pegang tabut perjanjian ketika dia hamil. Tuhan menyambarnya lalu mati di tempat. Saudara, kita berpikir, kenapa Tuhan bisa begitu? Ternyata ketika tabut itu dibawa dari Kiriat Yearim, ada yang salah. Seharusnya tabut itu tidak ditaruh di bawah, di atas sebuah kereta atau kereta ditarik kereta. Harus dipikul oleh manusia. Tidak. Daud buat kereta baru tentangnya. Yang pikul itu harus anak imam. Diperciki darah anak domba dulu, baru dia boleh pikul. Daud tidak buat begitu. Maka ketika ada kejadian kecil di penyidikan Nakon, apa yang terjadi? Tangan berusaha untuk mencegah benda ini jatuh. Tetapi Tuhan menyambarnya sampai mana? Seorang penafsir Alkitab bersama John Piper mengatakan, ketika Usa melakukan hal itu, sebenarnya dia berpikir bahwa tangannya bisa menolong Tuhan. Karena berpikir bahwa saya akan melakukan sebuah kebaikan bagi Allah. Tetapi di mata Allah itu tetap salah. Sebab apa, saudara? Orang yang menyentuh baik tabut perjanjian harus datang dengan mementikan darah dan tubuh. Maka ketika itu Tuhan menyambar Usa sampai mati. Benda itu menyebabkan dan bila stop di sini dan mari kita bawa ke tempat lain. Perjalanan 30.000 orang itu berhenti di pinggir kanan. Maka mereka berbelok dan tabut itu dibawa ke rumah seorang bernama Obed-Edom. Cukup unik, dia seorang Gat, orang Filistin. Tadi baik tabut perjanjian dijaga seorang anak imam, tapi Tuhan bunuh anak imam. Sekarang tabut perjanjian itu dibawa ke rumah seorang kafir, orang Filistin. Tetapi Tuhan mendekati orang Filistin. Inilah uniknya. Mengapa bisa begitu? John Piper mengatakan begini, Usa dibunuh oleh Allah sebab dia berpikir bahwa tangannya ada lebih bersih dari tanah tempat kereta itu berdiri. Akibat ketika dia berpikir saya punya jasa untuk Allah, ketika dia berpikir bahwa saya bisa menolong Tuhan, yang terjadi di mata Allah itu bukan apa. Tetapi berbeda dengan Obed-Edom. Seorang yang bukan keturunan Israel, yang buka rumahnya selama 3 bulan dan tabut itu ada di sini. Tuhan justru memberkati dia. Apa yang salah? What's wrong? Apa yang salah? Yang salah adalah sikap terhadap hadirnya Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika Daud mengubah kembali ke bencana 3 bulan setelah itu, setelah melihat bahwa Obed-Edom berkat, Daud membuat sebuah rencana
sampahnya mengecer di mana-mana. Itu baru satu 6 langkah satu cuma potong di jalan. Maka sepanjang jalan itu tentu akan penuh dengan lumpur darah. Tapi inilah yang Allah mau, supaya semua orang diperciki dengan darah itu dan semua menjadi kudus untuk mengangkat kamu. Tanpa pengorbanan itu, tabut itu tidak mungkin dibawa sampai ke Yerusalem. Tanpa darah yang tercecer sepanjang 6 langkah setiap imam, tidak mungkin tabut itu sampai. Dan Bible menulis begini, dalam genangan korban penghapus dosa itu manusia dapat benar-benar mendekat kepada Allah. Darah anak lembu itu membuat lumpur perjalanan mereka penuh dengan lumpur darah, tetapi itulah yang menguduskan mereka. Bapak Ibu tahu perjanjian itu adalah gambar hadirnya Allah dalam Kristus sendiri. Kemuliaan Kristus itu kita yakini juga hadir di dalam gereja. Kita bangun rumah ini, kita percaya bahwa di sinilah Allah mendengarkan doa-doa kita. Di sinilah setiap orang yang ada dalam persekutuan mata jemaat Son of Titus, mereka menemukan Titus itu. Diberkati nikahnya, dimeteraikan anak-anaknya, diteguhkan imannya lewat perjamuan kudus. Rumah ini begitu spesial. Banyak orang membangun gedung-gedung ibadah begitu megah. Ya, karena memang panjang sejarah gereja, panjang sejarah liturgi. Setiap banyak gedung dibangun dengan sejumlah keterbatasan yang luar biasa. Saudara kalau pergi ke kota Roma, ada sebuah basilika itu begitu luar biasa. Dilukis oleh Michelangelo selama 50 tahun. 50 tahun. Dilukis sampai pada bagian paling kecil. Luar biasa. Segala kecerdasan intelektual, segala keindahan dan kerumitan arsitektur dipakai untuk membangun gedung-gedung ibadah. Sebab Tuhan cinta kepada keindahan. Leonardo DiCaprio, dia melukis banyak lukisan tentang perjalanan dia begitu rinci, memakai bahan-bahan yang luar biasa mahal. Ya, salah satu yang dipakai untuk membuat lukisan Yesus yang duduk makan itu dibuat dari permata yang dia harus beli dari tanah Palestina. Permata itu harus ditumbuk begitu halus supaya menghasilkan cahaya. Jadi ketika lukisan itu kena cahaya, betul-betul terang. Semua keindahan dipakai untuk membangun Kristus. Tetapi bukan sekedar batu-batu yang diusus. Yang paling penting adalah kemuliaan Allah ada di tengah-tengah persekutuan. Ketika Kristus hadir di tengah-tengah gereja, tentu ada sesuatu yang akan bertambah. Tabut Allah dibawa ke bait suci, ke kemah pertemuan di Yerusalem. Lalu kemudian Daud menyuruh anaknya untuk membangun sebuah bait suci. Bait suci itu dibangun sampai Salomo mau mati. Dirubuhkan lagi. Datang Hagai bersama Zakaria dan Meleakhi membangun kembali, dan pembangunan kedua itu berlangsung sekitar 500 tahun. Dihancurkan lagi. Sisanya sekarang kita lihat di tanah Palestina. Dan dalam cerita ini kita bertemu dengan cerita Usa yang dibunuh dan Obed-Edom yang diberkati. Bukan karena Obed-Edom lebih baik, atau mungkin bukan karena Usa lebih berdosa. Kita selalu diingatkan bahwa orang benar dan orang tidak benar sama-sama membutuhkan anugerah. Tidak ada satupun kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya yang hadir di dalam rumah Allah diizinkan menjadi bagian persekutuan di sini tanpa anugerah. Semua yang kita terima itu anugerah. Panitia bisa bangun gedung ini karena yang Tuhan kasih untuk kita kelola bersama-sama adalah
Yang kita pakai ini, yang kita punya istri itu, anaknya kita itu, semuanya anugerah. Orang benar dan orang tidak benar hanya membutuhkan anugerah. Kita butuh anugerah. Sebab tanpa anugerah, moralitas kita itu tidak sama dengan moralitas Allah. Karena itu saudara-saudara, di dalam gereja, kalau kita cari siapa yang paling benar di gereja ini, kita akan kecewa. Siapa paling benar di Sontetus Etelis? Tunjuk ke saya. Siapa paling suci di antara kita? Tunjuk jari. Siapa yang berada tunjuk jari, saya suruh dia dari cermin. Tetapi yang kita harus syukuri adalah dalam gereja selalu ada orang-orang yang dibenarkan. Amin. Tidak ada orang suci, yang ada hanya orang-orang yang disucikan Allah. Tidak ada orang kudus. Dalam gereja tidak ada yang lebih kudus dari yang lain. Yang ada hanyalah orang-orang berdosa yang dikuduskan. Maka kalau kita sudah bangun di rumah seperti ini, ingat, di dalamnya tidak boleh ada pertengkaran, di dalamnya tidak boleh ada perselisihan, di dalamnya tidak boleh ada percekcokan, sebab Tuhan membenci yang seperti ini. Ini rumahnya, ini kepunyaan, maka hormatlah dia. Tetapi ketika kita bangun rumah persekutuan di tengah-tengah kita, mendekatlah terus, hadir dalam persekutuan ini. Sebab apa gunanya kita bangun gedung megah, tetapi keriuhan karena sukacita atas anugerah itu dia. Saudara-saudara yang dekat, inilah yang indah di dalam persekutuan kita. Bahwa di dalam rumah ini kita temukan anugerah. Tidak kebetulan kita kasih nama gedung ini Solat Etus, istana anugerah, istana kebaikan. Sebab hanya dengan anugerah kita menjadi persekutuan. Hanya dengan anugerah kita membangunnya. Hanya dengan anugerah kita menikmati semua berkat. Saudara, kalau kita pulang lalu kemudian nanti saudara coba baca di dalam Hagai pasal 1 dan 2. Kitab itu berbicara tentang kenapa Tuhan memberkati rumah. Saudara lihat dalam Hagai pasal 1. Tuhan bicara kepada Hagai dan kepada Serubabel. Serubabel itu bupati yang membangun kota Yerusalem. Tuhan bilang kepada Serubabel, Tuhan bilang kepada Hagai, Tuhan bilang kepada imam, kalau kau tidak membangun rumah ini dan mengurusnya, langit ditutup, tanah akan mengeluarkan apa. Maka uruslah gereja ini dengan sebaik-baiknya. Ulang dan baca itu Hagai pasal 1 dan 2. Sebab diperintahkan kepada Serubabel, pemerintah, kepada anak-anaknya imam. Kita lihat dulu di Hagai pasal 2. Hagai pasal 2 ayat 5. Dia katakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Serubabel, demikianlah firman. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Ayat ini mau bilang, kuatkanlah hatimu hai Serubabel. Siapa Serubabel? Dia selain bupati, dia ketua panitia pembangunan. Wahai ketua panitia pembangunan, kuatkanlah hatimu. Dia bilang kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Siapa imam besar di dalam jemaat ini? Para presbiter. Kuatkanlah hatimu. Dia bicara kepada setiap umat. Siapa umat? Jemaat di WTN ini. Kuatkanlah hatimu, urus rumah ini baik-baik. Sebab jikalau kau sudah menebakiskannya dan nama Tuhan diserukan di tempat ini, nikah banyak orang diberkati di tempat ini, banyak anak-anak dimeteraikan dengan sakramen baptisan di sini, banyak iman orang diteguhkan dengan perjamuan kudus dilayangkan di sini, maka
atas kami. Kami percaya kepada Yesus Kristus. Ia benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Ia memberitakan kabar baik kepada orang miskin, mengampuni orang berdosa. Ia ditangkap, dihakimi dan disiksa. Ia mati dan dikuburkan seperti kami. Ia dibangkitkan dari antara orang mati untuk kami. Kami percaya kepada Roh Kudus. Kami mengaku oleh Roh Kudus bahwa melalui Alkitab Allah berfirman kepada kami. Kami mengaku bahwa gereja adalah rumah Allah. Kami mengaku bahwa dunia merupakan ladang kerja Allah. Kami mengaku bahwa baptisan dan perjamuan memeteraikan kami sebagai milik Allah. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Vokal grup pendeta Francis Ahmad Dukuhan Selatan, dipersilakan pendeta. Menolong yang selalu setia.
untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang terus menuntun kita, menyertai kita hari demi hari, bulan, tahun berganti, musim mulai berganti, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dari hidup kita. Amin. Karena kasih setia Tuhan yang tidak berlalu itulah kita diberi kekuatan untuk berkarya dalam lintasan-lintasan zaman, termasuk di dalamnya adalah karya-karya iman yang pada hari ini telah kita syukuri bersama, yakni pembangunan gedung kebaktian Son Titus Oetene. Bapak Ibu, membangun sebuah gedung kebaktian itu akta iman orang percaya. Akta iman. Kita menyatakan akta iman kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, bahwa inilah salah satu bukti iman kami. Di tengah-tengah krisis sekalipun, akta iman orang percaya nyata. Dan hari ini akta iman jemaat Son Titus Oetene sungguh dinyatakan. Orang bilang krisis menghambat segala sesuatu. Gereja, pengalaman iman kami menyatakan di masa-masa krisis, entah itu COVID atau badai seroja, ratusan gereja diresmikan di mana-mana. Kita beri tepuk tangan untuk kebesaran Tuhan. Pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk fokus kepada pemberdayaan. Gereja juga dalam persidangan memutuskan pentingnya refocusing anggaran dan program, fokus kepada pemberdayaan ekonomi. Ternyata setelah perjalanan waktu, gereja diresmikan di mana-mana. Pertanda Tuhan tidak meninggalkan kita, bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan akan terus berlangsung, tidak ditentukan oleh krisis-krisis yang terjadi. Dan iman jemaat juga terbukti tidak ditentukan oleh krisis-krisis yang berlangsung. Dan hari ini kita meresmikan gedung kebaktian ini sebagai akta iman orang-orang percaya. Seiring dengan diresmikannya gedung kebaktian ini, tadi dalam khotbah Bapak Leo sudah mengingatkan kita, karena kita semua ini membutuhkan kemurahan Tuhan. Maka seiring dengan diresmikan gedung kebaktian ini, mari kita terus menyatakan diri sebagai orang-orang yang membutuhkan kasih dan kemurahan Tuhan dengan menghargai jerilah pembangunan ini melalui keaktifan kita dalam ibadah-ibadah dan pengajaran. Yang sampai ini gedung mewah ini, ya tadi Bapak Pendeta Leo bilang lonceng kita dengar, malah yang mendengar lonceng itu yang menjauh dari pusat persekutuan dan pengajaran. Sementara yang jauh itu yang akan datang. Hati-hati menjelang masa-masa kedatangan itu, hati-hati. Banyak orang akan mengingkari imannya. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Jangan sampai yang suka dengar lonceng gereja ini yang nanti jadi terkemudian. Ini ada lonceng gereja, ada lonceng pemerintah, kita boleh menghindar. Tapi lonceng kematian kita tidak bisa menghindar. Dan karena itu memaknai akta iman kita adalah dengan menjadikan gedung kebaktian ini sebagai pusat ibadah dan pusat pengajaran. Yang kedua, gereja tidak boleh memandang diri sebagai satu-satunya alat untuk menghadirkan damai sejahtera di bumi ini. Gereja itu hanya salah satu yang Tuhan pakai untuk menyatakan damai sejahtera Allah. Dan karena itu
Gereja Tuhan dapat memakai banyak orang. Pemerintah, tokoh-tokoh adat, lembaga-lembaga, swadaya masyarakat atau NGO, berbagai komponen Tuhan bisa pakai. Itu sebabnya poin yang kedua, gereja penting untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak. Jangan jalan sendiri. Jalanlah bersama-sama untuk membangun sinergitas dalam rangka upaya menyelesaikan berbagai pergumulan sosial kemasyarakatan. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat berbahagia untuk orang tua di jemaat OTN ini. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Hari ini sudah diresmikan tanda kemurahan Tuhan menyertai orang tua dong di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Majelis Klasis. Ini Klasis Amanuban Selatan ini termasuk klasis yang dalam catatan gereja Masehi Timur melakukan gebrakan-gebrakan yang besar. Kualifikasi ya gereja, kemajuan gereja itu dapat diukur dari dua aspek, kemajuan kualitatifnya dan kuantitatifnya. Semakin banyak gereja dimekarkan, itu pertanda ada pertumbuhan gereja di sana. Dan Pak Yorim dalam kepemimpinannya cukup berhasil menata klasis Amanuban Selatan ini secara baik. Kita bersama. Ini saya suruh puji dia, jadi pasti dia. Tapi Bapak jangan calon wakil sekretaris untuk ganti saya. Ya. Dan terima kasih untuk kita semua. Tuhan pemilik dan kepala gereja itu menyertai kita senantiasa. Salam. Itu sebagai mata jemaat dan majelis mata jemaat. Jadikanlah rumah ini sebagai tempat berjumpa dengan Tuhan untuk melaksanakan semua kegiatan bagi pertumbuhan iman jemaat dan untuk kemuliaan namanya. Ingatlah akan firman Tuhan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dan
dan terimalah olehmu berkat-berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil satu. Kita bersyukur kita boleh hadir bersama dalam syukuran gereja St. Titus di sini. Ini gereja sudah cukup lama dibangun. Tadi Bapak Pendeta juga khotbah sudah cukup, Bapak Wakil Sekretari juga sudah cukup. Saya tambah sedikit saja. Yang pertama, jaga kebersamaan setelah gereja ini dibangun, atau pasca gereja ini harus dijaga. Karena di berbagai tempat sudah bangun ais gereja, mereka mulai bikin kotak-kotak, mulai bikin kamar sedikit-sedikit, kamar kecil-kecil. Itu tidak kita harapkan. Yang berikut, bahwa gereja ini cukup megah di lingkungan sini, berarti setelah dibangun juga harus datang ke gereja di sini. Jangan sampai sudah bangun bagus-bagus, tiap hari Minggu mama tolong bapak bilang himnau uhai ku klof wa afu koen kan uhai ku klof wa. Dia mulai cari rasa tidak datang gereja. Padahal gereja ini sudah dibangun bagus-bagus, sudah capek semua untuk bangun ini. Nah, sudah bagus, saya berharap untuk bisa datang ke gereja sini untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja di sini. Dan yang berikut khusus atau ada hubungan dengan pelayanan ini juga mengenai nanti pemilihan pelayan di sini, itu juga kadang-kadang jadi soal. Mulai pilih si A, si B, si C yang semula mungkin tidak masuk dalam calon, dia mulai bikin soal lagi. Bilang kami dulu sudah capek, sudah pilih sama kami, sudah kamu atur sendiri sudah. Atau yang dulu dia capek macam-macam, tidak diikut sertakan, jadi soal. Nah, jadi saya berharap untuk jaga kebersamaan di dalam pelayanan di sini untuk ke depan nantinya. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Elisa tadi, bahwa gereja ini sudah bangun dan ini jalan ini ke depan nanti bagus. Ini jalan jelas akan bagus. Sekarang sudah bagus, akan lebih bagus lagi. Nah, saya berharap nanti panitia atau pemrakarsa sehingga gereja hari di sini nanti urus administrasi mengenai gereja ini diserahkan dari siapa ke siapa dan terakhir di gereja ini. Karena ya 10-20 tahun yang akan datang ini bisa jadi soal kalau nantinya tidak diselesaikan diatur yang baik. Jadi tidak hanya sertifikat tapi juga nanti mulai dari pelepasan hak. Jadi kepada keluarga Nabuasa, keluarga Semanuk, saya terima kasih, dan rumput keluarga terkait di dalam saya terima kasih karena
memberikan tanah ini untuk bangun gereja ini, tapi jaga kebersamaan sehingga gereja ini jangan sampai besok nanti bermasalah di kemudian hari. Yaitu harapan saya. Dan yang berikut Bapak Ibu, bahwa gereja ini sudah dibangun, kita orang Indonesia kalah di pemeliharaan. Bangun bagus-bagus kalah di pemeliharaan. Mau bangun sedikit nanti kadang-kadang semua dia bilang begini, hai finan fet bangun cantik. Karena tidak boleh tunggu sampai dirusak banyak, rusak sedikit, segera mungkin diperbaiki sehingga bisa bisa memberikan pembiayaan yang optimal dan mengurangi pembiayaan yang tinggi kalau terlalu lama kita menunggu. Yang terakhir sekali, saya senama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan pada umumnya menyampaikan terima kasih daripada Bapak Mama, keluarga saudara semua, dan juga para donatur yang selama ini memberikan perhatian dukungan sehingga gereja ini sudah bisa hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di sini. Dengan harapan gereja ini tiap minggu jangan kosong. Jadi kita disoal satu kali Bapak Asmanu dari Kampung Sawu bisa datang berbakti di sini. Atau orang tua di sini. Ini Bapak Nabuasak bisa datang berbakti dengan orang tua di sini. Ada Pak saudara yang lain datang untuk berbakti bersama-sama dengan hamba Tuhan, saudara kita yang ada di sini. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu, saya terima kasih kepada kita semua yang memberikan perhatian. Sesepuh daerah yang hari di sini memberikan perhatian untuk Bapak Mama yang ada di sini. Jadi kita saling memberikan perhatian, saling memberikan support, saling memberikan motivasi untuk kita sama-sama maju bersama-sama. Jangan kita tinggalkan Bapak Asmanu sendiri di belakang, yang lain di muka jalan. Kita bergandengan tangan, merajut kebersamaan untuk maju bersama-sama. Karena biar bagaimanapun ini daerah kita punya daerah. Tidak ada orang lain yang tunjuk lebih di sini keluarga Asmanu atau keluarga Nabi. Tidak ada yang lebih menunjuk di sini. Pasti bilang naukit dengan buasan nasi, naukit dengan Asmanu nasi, atau naukit nasi, hemitansin on mereka. Nah, ini tidak boleh lupakan ini. Jadi itu harapan saya Bapak Mama, dan sekali lagi jauhkan pertengkaran di dalam gereja ini sehingga gereja ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk jemaat Tuhan yang ada di sini. Saya kira itu yang bisa